Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rafiqil A'la, NIM 205 105 0100 dari kelas Perbankan Syariah 4. Sini saya dari kelompok pertama ingin menjelaskan tentang teori lembaga keuangan sentral yang lanjutan materi dari kelompok 1. Untuk teori lembaga keuangan sentral ini ada 3 yang mungkin saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu peran bank sentral, yang kedua itu evolusi kelembagaan bank sentral, kemudian yang ketiga yaitu Bank Sentral Indonesia. Peran bank sentral ini adalah untuk memelihara, menilai mata uang rupiah, memonitoring kegiatan perbankan, serta menjaga rekening dana masyarakat agar masyarakat meningkat taraf hidup di masyarakat. Kemudian di Indonesia sendiri, pengertian bank sentral adalah Bank Indonesia sebagai pusat pengawas perbankan dari seluruh lembaga keuangan yang ada di tanah air. Kemudian evolusi kelembagaan bank sentral. Pertama yaitu standar emas atau gold standard. Pada masa ini bank sentral memiliki cadangan devisa berupa emas. Tujuannya adalah untuk mempertahankan nilai tukar uang terhadap emas. Masa ini berakhir ketika terjadi Perang Dunia Pertama karena banyak negara yang memilih untuk mencetak uang untuk mendanai perang. Kemudian yang selanjutnya yaitu Great Depression tahun 1930-an. Pada tahun 1930-an, Great Depression terjadi di Amerika Serikat. Kegiatan perekonomian menurun, banyak bank yang bangkrut, dan deflasi terjadi selama hampir 10 tahun. Salah satu penyebab Great Depression adalah bank sentral terlalu fokus untuk menyimpan devisanya hanya berupa emas. Kemudian yang selanjutnya itu Bretton Woods. Pada bulan Juli tahun 1944, sebanyak 44 negara setuju terhadap penerapan sistem Bretton Woods. Pada sistem ini, Amerika Serikat menerapkan sistem nilai tukar tetap US dollar terhadap emas pada tingkat 35 dolar per ons. Negara lain menetapkan nilai tukarnya hanya terhadap US dollar, bukan emas. Negara IMF dibentuk untuk membantu pemerintah dan bank sentral di setiap negara anggota dalam mengelola neraca pembayaran dan masalah pengangguran. Tujuannya dari IMF ini adalah mengurangi kebijakan proteksionisme supaya aliran modal internasional lebih bebas. Kemudian yang selanjutnya yaitu oil shocks tahun 1970-an. Dua guncangan minyak dan kebijakan fiskal serta moneter yang Kemudian oil shocks pada tahun 1970-an. Kemudian oil shocks pada tahun 1970-an. Dua guncangan minyak, oil shocks, dan kebijakan fiskal serta moneter yang akomodatif menyebabkan terjadinya inflasi yang tinggi. Praktisi dan akademisi menyarankan agar bank sentral menggunakan kebijakan moneter untuk melakukan stabilisasi harga. Pada tahun stabilisasi harga pada tahun 1979, The Fed memutuskan untuk menurunkan ekspektasi inflasi dengan pengetatan kebijakan moneter dan berkomitmen untuk meningkatkan jumlah beredar. Pada akhir tahun 1980-an, kebijakan target jumlah beredar ditinggalkan karena hubungan antara uang dan output tidak stabil. Kemudian selanjutnya yaitu
Kemudian yang selanjutnya yaitu liberalisasi sistem keuangan tahun 1990-an. Liberalisasi ini liberalisasi sistem keuangan menyebabkan aliran modal ke negara berkembang menjadi lebih banyak. Sejak awal 1990-an, bank sentral baik di negara maju maupun berkembang sudah menerapkan kebijakan penetapan target inflasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu Uni Eropa awal tahun 2000-an. Uni Eropa terbentuk dan mengadopsi mata uang yang sama untuk negara anggotanya, yaitu Euro. European Central Bank atau ECB terbentuk untuk menjalankan kebijakan moneter untuk negara anggota Uni Eropa. Kemudian yang selanjutnya yaitu krisis keuangan global pada tahun 2007 sampai 2010. Krisis keuangan global terjadi yang disebabkan karena subprime krisis di Amerika Serikat. Dalam merespon kondisi ini, Indonesia mulai membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau SK yang beranggotakan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Pinjaman Simpanan. Kemudian selanjutnya yaitu Otoritas Jasa Keuangan tahun 2011. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk pada tahun 2011 dengan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan dan institusi keuangan non-bank atau IKBN. Terbitnya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan mengambil alih tugas dan wewenang Bank Indonesia di bidang peraturan dan pengawasan bank. Bank di sini dan pengawasan bank ini mencakup mikro prudensial sebagaimana selama ini yang dimandatkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Keterkaitan Undang-Undang Bank Indonesia dan dengan Undang-Undang OJK terletak pada pengawasan penegasan bahwa kewenangan peraturan dan pengawasan makroprudensial merupakan domain Bank Indonesia, serta pengalihan tugas dan wewenang Bank Indonesia di bidang mikroprudensial kepada OJK sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat 1 Undang-Undang OJK. Kemudian yang ketiga yaitu Bank Sentral Indonesia. Bank Sentral Indonesia memiliki tujuan adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang tercermin dari yang pertama peningkatan harga barang dan jasa secara umum atau inflasi. Kemudian yang kedua yaitu nilai tukar terhadap mata uang asing. Bank Indonesia juga memiliki tugas. Yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kemudian yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kemudian yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi bank sejak pemisahan fungsi perbankan dan Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pengaturan dan pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah secara makroprudensial. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi dan peran bank sentral, yaitu yang pertama menerbitkan uang, kemudian yang kedua merencanakan dan melakukan eksekusi kebijakan moneter, kemudian yang ketiga menyediakan fasilitas sistem pembayaran, kemudian yang keempat yaitu pengawasan perbankan, kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah lender of resort. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.